Berapa Mas Julfan nomor berapa? 12. Mas Miftah nomor 13. Mas Akbar Haji nomor 14. Maju. Ya, nomor 6. Ya, nomor 7. Wes 8. Ya, bisa sebelah sana. Yuk, lanjut Pak Margit. Iya. Nomor 15 berarti Mas Rian ya. Mas Rian maju nomor 15. Ya, terus Mas Zulfan nomor 12. Agak gede ya. Ya. Dawa, 13 Dawa.
Nah, 14. Ya. Terus ya. Nah, Ikhwah, coba perhatikan. Ya. Tanabahu jami'an, perhatikan semuanya, kemauan tulis. Rakam awal majhul dari dako. Apa? Duko. Majhul dari dako adalah duko. Asalnya dukiko, itu ya. Asalnya dukiko. Sehingga nanti kalau dhamir huna berarti dukikna. Ya, betul ya. Duko. Ada yang salah nomor 1? Duki. Kok bisa gitu? Ya, duko ya, duko. Terus nomor 2. Ajalla menjadi ujilla. Ya, ujilla. Ini ada hamzahnya. Ujilla. Asal usulnya dari apa? Ajek lala terus dimajulkan menjadi uje lila. Uje lila. Kemudian lam yang pertama diidghamkan ke lam yang kedua dengan mensukun. Cuman karena jimnya ini harokat jim di sini sukun, maka dituker gitu kan menjadi ujilla. Ada yang salah nomor 2? Alhamdulillah semua. Nomor 3. Masa menjadi musa. Dari masasa menjadi musisa. Musisa. Terus sisa diidgham. Yang mana? Ya ini ketemu 2 sukun, cuman kan ini dibutuhkan. Ya kan, darurat karena dibutuhkan. Dibutuhkannya apa? Ini sebagai pembeda dengan sulasi. Kalau ini sampai hilang jadi fi'il sulasi namanya. Musta. Jadi sulasi ta? Ya, maka ketika seperti ini enggak masalah, memang darurat namanya. Ya kan? Ya, darurat dan itu sering terjadi ya kan. Tapi secara asal kalau ketemu 2 sukun memang harus hilang. Dan di sini huruf ilatnya bukan huruf ilat asli tapi huruf ilat zaidah yang memang sengaja ditambahkan untuk merubah makna itu kan. Dari yang maknanya satu pihak menjadi 2 belah pihak. Kalau ini hilang berarti satu pihak lagi kan gitu. Ya kan? Seperti itu. Contoh misalnya dalam madda yamudu maddan, madun itu aslinya apa? Ayo, madun isim fa'il. Madidun. Itu ketika diidgham kan gimana? Kan ya ketemu 2 sukun juga. Ya kan? Coba madun. Isim fa'ilnya madda apa? Madun. Asluhu di ini lah. Nah, terus ini diidgham dengan cara mensukun. Ketemu dua sukun. Kenapa enggak hilang? Ya karena ini dibutuhkan untuk menunjukkan isim. Kalau ini hilang nanti jadi apa? Jadi masdar. Ya enggak?
Jadi masdar dia. Ya kan? Nah, seperti itu. Terus ya, tidak iskal ya, Musa. Terus aslinya apa Musa tadi? Sisa. Sehingga ketika balik asli nanti Musisna. Nah, gitu. Terus nomor 4, tahaba menjadi tuhu biba. Itu memang betul aslinya kayak gini. Cuma di sini harus di idgham. Terus yang benar bagaimana? Tuhubba. Nah, ini tuhubba. Tuhubba. Nah, kenapa kok wawunya ya nggak hilang? Ya memang itu dibutuhkan darurat gitu loh ya. Jadi memang itu untuk dibutuhkan sehingga walaupun ketemu dua sukun tidaklah hilang. Itu tuhubba. Ada yang salah selain di papan tulis? Awas sih data tuh. Tuhibba. Lah kok bisa gimana? Ya, tuhubba. Jadi yang jadi tuhi itu wawunya wawu asli, bukan tambahan. Ya kan? Atau alifnya nanti alif tambahan. Itu nanti jadi ya. Dalam hal ini apa? Bina ajwaf. Jadi nanti yang berubah jadi ya itu alifnya alif ajwaf. Aqama, ukima. Nah, itu lah. Qala, qila. Selain itu jadinya wawu. Seperti qatala, utila, tahabba. Ya, talaqo jadi tulikia atau tulukia? Tulukia, gitu kan? Alifnya jadi wawu, ini juga sama kan satu bab. Tafa'ala, talaqo, tahabba sama toh? Alifnya alif tambahan. Ya. Ya mudah-mudahan bisa tambah paham ya. Tuhubba. Jadi wawu di sini aslinya apa toh? Wawu di sini alif. Kenapa berubah jadi wawu? Karena sebelumnya dhammah gitu loh. Kalau jadi kasroh kenapa? Ya enggak kan ngikut depannya. Kan ini aslinya kan huruf alif. Ya kan? Berubah itu ngikut depannya bukan ngikut belakangnya. Ya toh? Berubahnya itu kan ngikut depannya toh. Contoh kemarin. Ya kan? Soma. Ya kan menjadi kan karena ini tidak bisa dikasrah, yang dikasrah ini toh. Nah, baru ini berubah jadi yang menjadi sima, gitu kan? Jadi ngikuti depannya. Alif ini berubah jadi ya karena ngikuti ini gitu loh. Seandainya nanti dhammah berarti berubah jadi awu gitu loh. Ya, seperti ini. Ini kan haknya ini aslinya fathah tuh ini. Tahab, gitu kan? Nah, maka untuk memajulkan kan mengkasrah huruf terakhir, huruf sebelum terakhir dan mendoma semua huruf sebelumnya yang tidak sukun. Berarti kan taha jadi tuhu loh. Ya enggak? Taha, sebenarnya kan gini, taha gitu kan. Menjadi tuhu. Nah, ketika ini hu kan ini jadi wawu. Ya kan? Tuhu biba. Langsung diidghamkan. Ini dengan cara mensukun. Walaupun akibatnya ketemu dua sukun, tapi ini makdzur. Ya kan? Karena wawu di sini memang dibutuhkan. Menjadi tuhub ba seperti ini. Wadih? Ya, terus nomor 5. Irtadda menjadi urtudda. Betul ya? Ada yang salah? Ya, berarti udah paham semua. Terus nomor 6. Ada yang tanyakan ini? Cukup? Urtudda salah-usulnya urtu dida. Terus ustuk riro. Nah, betul atau salah ini? Harusnya di idgham menjadi
Ustu. Nah, untuk idgham kan ini harus sukun. Ketemu dua sukun enggak bisa bunyi toh, maka tuker. Apa? Kasrohnya ini maju baru diidgham menjadi ustu. Nah, kir. Nah, ustu ya ini ini ustu kir ro. Ustu kir ro. Ada yang salah? Betul semua ya? Pak Herun apa? Tapi bunyinya benar. Bunyinya ustukiro. Ya bukan. Yang terakhir itu jadi dal gitu loh. Wah gitu. Tak kira nek bunyinya betul tulisannya salah itu. Oh gitu. Jadi ustukida gitu. Ya itu fatal lah ini. Ustukiro. Apa lagi salah? Asnul Khalis apa? Ustukuro. Ya, salah ya. Ustukiro. Jadi kenapa ini kir? Karena kronologinya tadi ijol-ijolan tadi loh. Ya, tuker menu tadi. Ustukiro. Ya. Nomor 7. Qila. Ya, qila. Itu majhul dari apa? Qala jadi qila. Qala jadi qila. Kalau ngikut aslinya apa? Kuwila. Kalau ikut rumus asli kuwila. Ya kan? Kalau ikut asli kan qawala kuwila. Menjadi qila. Ya asal usulnya itu tadi, kita ingin membuat majhul di kasrah huruf sebelum terakhir. Cuman nggak bisa karena ini huruf maka yang di kasrah depannya. Nah, terus alifnya berubah menjadi ya. Ya, menjadi sima ini qila. Nomor 8 apa itu? Ajaba menjadi ujiba ya, ujiba. Seperti aqama uqima. Ujiba. Ada yang bingung ujiba enggak ta? Seperti ini tadi kan? Ya, ajaba karena apa? Sebelum terakhir itu fathah apa itu huruf mati, maka yang di kasroh sebelumnya menjadi ujiba. Ya. Konsekuensinya alif berubah jadi apa? Ya ini perubahan dari apa? Alif. Ya dah, perubahan dari alif. Terus nomor 9 ibta'a menjadi ubti'a. Ubti'a. Ya, betul ya? Ubti'a. Ada yang salah nomor 9? Apa maksud saya? Enggak ada ya. Nanti kan hurufnya berkurang toh. Nah, jadi ngecek nanti hurufnya dihitung. Ya, hurufnya harus utuh. Terus istataba ustutiba. Ustutiba ya, betul. Ustutiba. Ini bu ya? Salah. Menjadi ba. Ustutiba. Ada yang salah lagi? Salah soal. Apa salah? Ya, tapi harusnya antum kan sudah punya ilmunya ya kan. Masa yang ngikut? Coba berapa huruf itu dihitung? Nah, fi'il itu maksimal berapa? 6, mesti kok kan siji. Iya kan? Ya gitu, antum kan sudah belajar. Antum malah tak salah kayak. Tak salah kayak. Nah, kalau belum belajar itu mungkin itu. Tapi antum sudah belajar toh, sudah tuntas. Ya. Ustutiba. Terus nomor 11
tala menjadi tulia. Kaidahnya apa? Semua fi'il mu'tal akhir ketika majhul menjadi hurufnya berubah menjadi ya. Kenapa? Karena huruf sebelum terakhir di kasroh. Maka sesudah kasroh itu hurufnya adalah ya. Maka tala menjadi tulia. Goza, guzia. Saro, surya. Hada, hudia. Semuanya menjadi ya. Terus nomor 12 aso menjadi usia ya. 13 dawa menjadi duwiya. Jadi wawunya di idghamkan. Duwiya. Artinya dari dawa menjadi duwiya. Yang satu wawunya ini apa? Wawu perubahan dari alif, ya tak? Perubahan dari alif. Karena dunya ini dhamma, maka alif pada dawa menjadi wawu. Ya, duwiya. Enggak ditasdid, ikut-ikut tadi yang Musa tadi. Yang mana? Yang ini duwiya, tidak berani nasdid wawunya karena pertimbangannya Musa habis wawu sukun, sinnya sin tasdid. Saya tidak pakai. Enggak, ini kan kalau di sini kan hurufnya wawunya cuma satu, kalau ini kan wawunya dua. Iya kan? Kan wawunya dua. Apalagi itu sudah sukun. Kalau kita tulis kan seperti ini. Apa ini? Nah segini ya. Ya sudah mantep banget ini, sudah nggak ada masalah, tinggal. Iya kan? Ini kan apa masalahnya menghalang-halangi untuk idgham? Ya Bang, bacanya apa ini? Duwiya. Ini duwiya sama kan? Yang betul ini. Ini tidak ada kan ini. Memang ini nggak ada. Yang ada ini. Idgham. Karena kaidahnya sebenarnya itu wajabat idgham. Tidak idgham itu karena ada suatu hal gitu kan. Jadi kaidahnya apabila dua huruf yang mutajanis yang sama ya, bertemu di satu kata, maka wajabat idgham, itu kaidahnya sharaf itu. Harus di idgham ya, dengan mensukun huruf yang pertama gitu kan. Karena untuk bisa idgham itu huruf pertama harus sukun. Ya. Terus talaqa menjadi tulu. Iya. Kenapa di sini wawunya enggak tasdid? Ya, karena huruf ini sama ini beda. Ya dah? Beda. Tulu. Iya. Nomor 15. Istardha menjadi ustur. Iya, ya. Alhamdulillah. Ada yang betul semua? Mas Zulfan, terus Mas Tamim, lagi Pak Bambang, Mas Akbar. Hah? Duinya nggak dihitung, nggak diidgham kan? Alhamdulillah. Ya, ada ditanyakan ikhwah? Cuma salah nulis ini. Salah nulisnya. Tapi bunyinya iya, dimaafkan insyaallah. Sebenarnya nggak salah, cuman apa itu? Kurang pas lah nulis aja gitu kan. Iya, alhamdulillah. Ya tadi seperti ini. Kan sama toh, soma. Untuk memajulkan bagaimana? Sebelum akhir di, karena ini nggak boleh di kasroh, nggak bisa. Maka di kasroh depannya. Berarti kan dari kolain apa? Qafnya toh yang di kasroh. Nah, karena ini kasroh, maka alif harus berubah ya menjadi sima. Berarti kola jadi tila kan gitu. Waduh. Aslinya memang kuwila kalau ikut wazan. Kan wazannya kan kowala. Kola itu aslinya apa? Kowala. Kowala kalau dimajhulkan
Kuwila gitu kan. Cuman yang kita majukan kan bukan koala, apa? Kola gitu kan. Paham ya? Maka seperti itu. Caranya apa? Caranya dikasroh huruf sebut terakhir. Karena nggak bisa depannya ini kasroh. Paham ya? Ya seperti itu. Tapi nanti kalau belajar iqlal nggak seperti ini. Antum belajar iqlal nanti nggak seperti itu kaidahnya. Ini kaidah yang versi yang gampang saja. Gampang weh. Si angel itu ya. Dari kuwila. Asluhu kuwila itu ya. Cuman kalau saya perhatikan itu kok ya malah bikin pusing orang gitu kan. Dan kurang manfaat. Tahu pun tidak manfaat gitu loh. Artinya kita tahu itu pun tidak manfaat gitu loh. Sehingga dengan ini saya beristihad nggak usah dibahas gitu. Karena apa? Bikin pusing nggak manfaat, ya kan? Mending saya gini kan, langsung bisa buat gitu kan. Ini dimajulkan caranya seperti ini. Gitu. Nah ya. Untuk kata-kata yang lain juga nggak perlu. Gimana? Iqlal itu untuk kata-kata yang tidak sederhana misalnya. Ada sebagian yang masuk itu ada. Seperti apa misalnya? Apa itu? Masirun asluhu masyurun itu kan. Nah, masyurun itu asluhu masyurun ikut wazan maf'ulun itu kan ada iklalnya, itu masuk. Tapi khusus ini ini saya membaca iklalnya itu pertama ruwet, kedua kalau kita nggak tahu ya apa-apa gitu. Tahu pun ternyata ya nggak manfaat gitu loh. Ya kan? Nah, beda kalau ini urtudani tahu asal-usulnya manfaat. Kenapa? Karena suatu ketika dia balik ke asli. Apa? Urtuditna, urtudita gitu loh. Tapi kalau ini enggak ada jadi kuwilna, kuwilta enggak ada gitu loh. Lah ya, enggak ada. Jadi kuwilna, kuwilta enggak ada. Ini nanti kalau majhul seperti ini kila, kila, kilo, kilat, kilata, kilna, kilta, kiltuma sama gitu. Sehingga dari situ kan kita simpulkan tahu pun ternyata manfaatnya juga belum bisa kita rasakan gitu loh. Tahu asal usulnya itu loh. Kalau yang ini tahu bagus sih. Tuhu ba aslinya. Nah, ketika dhamir ana tuhu bib tu. Nah, itu kan manfaat gitu loh maksudnya tahu asal usulnya. Jelas ya? Seperti itu. Yang lain? Tapi kalau nanti antum biar nggak penasaran ya perlu dicoba. Itu di bukunya Pak Sihana yang kitab tasrif itu, komplit itu. Ya, mau pusing model dia ada. Halo. Saya malah pusing. Nah, makanya. Artinya apa enggak tahu. Nah, iya. Itu sebenarnya bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia tapi ditulis tak kayak bahasa Arab pegon itu kan jalan mengah ngelu itu. Ya, jadi Arab diartikan pakai bahasa Arab, cuman apa? Indonesia itu Indonesia pegon itu loh. Ya kan? Jadi untuk baca itu memang harus nebak-nebak dulu gitu kan, nebak-nebak dulu. Mending Arab sekalian gitu kan mending. Tapi kalau pegon itu kan ya harus ya nebak-nebak maksudnya mu'alif ini apa gitu kan, kalimat tersebut. Dan di situ masih cenderung Melayu bahasanya, terjemahannya terjemah Melayu gitu loh. Bukan murni Indonesia, jadi ada apa itu istilah-istilah Melayu, bahasa Melayu gitu. Gitu. Di situ tapi kalau ingin di situ bagus untuk tahu lebih banyak tentang iqlal itu di situ. Kalau mau siap berpusing-pusing ria di situ cukup banyak kaidahnya. Semuanya diiqlal di situ. Dari bab 1 sampai bab 22 bab itu diiqlal semua. Mantap itu. Ya kan? Cuma tidak kita bahas. Karena apa? Memang ya ini saja yang level ini dulu yang penting. Ini dikuasai udah, Masya Allah, udah luar biasa. Cukup ya? Ya, sekarang kita masuk halaman 157 atau 58, 158.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau toh kita tahu itu ya manfaatnya cuman paling apa? Gerura penasaran gitu aja kan. Nah fu'ila kok jadi fila itu kan, ya toh nih. Nek diikutkan wazan apa ini? Fil apa? Fi'la gitu toh. Ya enggak? Qila ini diikutkan wazan bagaimana? Fi'la. Padahal rumusnya fu'ila, gitu kan? Fu'ila yuf'alu kok menjadi fi'la, gitu kan? Ya kan? Nah, itu di buku itu dijelaskan betul kronologinya. Ya. Tapi memang cukup membuat kita itu apa itu? Pusing gitu kan. Ya. Sehingga kita ringkes saja. Tapi nanti kalau mantum sudah mungkin coba baca iqlal itu insyaallah bagus. Ya, supaya apa? Tahu asal usulnya, intinya gitu. Walaupun sebagian itu walaupun kita tahu asal usulnya ternyata ya di aplikasi itu tidak dipakai itu. Artinya kita nggak tahu pun ternyata nggak apa-apa gitu. Ya. Justru yang ini tadi malah manfaat. Jadi kaidah sebelum akhir di kasroh mendomah huruf-huruf sebelumnya yang tidak sukun. Terus kalau huruf sebelum akhir nggak kasroh nggak bisa di kasroh bagaimana? Depannya itu kan. Malah ini justru manfaat. Itu ternyata bisa diterapkan di semua fiil yang seperti itu. Ya. Ya. Sekarang tasrif lugawi fiil madhi majhul, ya, fiil madhi majhul. Kita sudah belajar cara memajhulkan fiil madhi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, kita mulai dari yang bina apa? Bina salim dulu ya, bina salim. Ya, bina salim. Sebenarnya shahih di sini ya kurang pas karena shahih itu ada mahmus, mudhoaf, salim itu kan. Ternyata mudhoaf ada tasrifnya sendiri, berarti harusnya ini pasnya salim. Karena penting istilah seperti ini. Karena mudhoaf itu shahih gitu. Kok enggak masuk sini gitu kan? Nah, berarti kita pahami saja shahih maksudnya mu'alif itu adalah salim. Jadi istilah shahih di sini adalah salim. Ya. Contohnya nasoro majhulnya menjadi nusyira. Dan seperti kita sampaikan, domir yang ada pada fiil ini sekarang posisinya jadi apa? Naibul fa'il. Tetap namanya domir rofa mutasil. Namanya domir rofa mutasil. Dikatakan rofa karena memang posisinya rofa. Rofa itu ima jadi fa'il, ima jadi naibul fa'il. Kalau di sini jadi naibul fa'il. Dikatakan mutasil karena memang harus bersambung. Domir ini harus bersambung, nggak boleh sendirian. Contoh, misalnya saya seorang murid, boleh nggak? Tu tolibun gitu, boleh nggak? Nah, tu kan saya tuh, ya kan? Nah, misalnya nih, tu tolibun. Nah, boleh nggak ini? Nggak boleh, karena apa ini? Ini penggunaannya harus nyambung dengan fi'il madhi. Ya kan? Maka dikatakan dhamir muttasil. Muttasil itu nyambung gitu. Ya. Maka dalam posisi ini yang betul apa? Karena dia dibutuhkan sendirian, maka pakainya dhamir maka yang betul apa? Ana gitu. Sebaliknya, dhamir ana ini tidak boleh nyambung. Contoh, saya telah menolong, nggak boleh. Nasoro ana, nasoro kan telah menolong. Saya ana, nggak boleh. Atau duduk misalnya jalasa, ya, jalasa ana, boleh nggak? Saya telah duduk. Nah, ini versi Indonesia kayak gini. Ini tidak boleh, karena di sini kan saya telah duduk lah. Saya di sini kan nyambung dengan fiil, berarti harus pakai dhamir mutasil. Harusnya apa? Jalas tu.
Jelas ya? Jadi ada pemakaian sendiri. Walaupun ini artinya saya, tapi nggak boleh dipakai sendirian. Tuh tolibun nggak boleh, ya kan? Atau misalnya pas gua diganti hu gitu aja. Hu domir nasab mutasil hu talibun apa hu? Dia lah. Hu itu kan dia. Hu talibun boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya dua itu kan. Dua. Sebaliknya, aku telah memukul dia. Bahasa Arabnya bagaimana? Dorab tuhu. Atau harus hu, nggak boleh. Dorab tuhua, nggak boleh. Karena apa? Hua di situ sendirian, makanya sendirian itu. Nggak boleh disambung. Sementara di situ saya memukulnya. Nya di situ harus nyambung. Maka dorab tuhu, nggak boleh dorab tuh hua. Laqad sa'altu hua. Aku sungguh telah bertanya pada dia. Sa'altu hua. Insya Allah anak antadiru anta. Benar nggak? Insya Allah saya akan menunggu. Antadiru anta. Benar nggak? Kalau boleh anta berubah jadi k, gitu kan? Jadi penggunaannya sendiri. Ya, kita ulangi ya. Jadi posisi domir yang ada di sini itu sebagai apa? Sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, sebagai naibul fa'il. Maka dikatakan domir rofa karena naibul fa'il. Dikatakan mutasil karena harus nyambung dengan fi'il. Ya, tasrifnya nusiro, nusiru, nusirat. Nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Dan sekali lagi ketika dhamir hunna, yaitu dhamir-dhamir yang berharokat, dhamir-dhamir hidup, maka lam fi'ilnya harus sukun. Nusir, sir kan, roknya jadi sukun karena bertemu dengan dhamir hidup. Ya, di tasrif nusiro mulai. Nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Ya, contoh berikutnya bina misal itu sama dengan bina salim, enggak ada perubahan. Ya, wujida, wujidu. Ya, silakan. Wujida, wujidu. Wujidat, wujidna. Wujidta, wujidtuma, wujidtum. Wujidti, wujidtuma, wujidtunna. Wujidtu, wujidna. Ma makna nusirtu? Apa artinya nusirtu? Aku telah tolong. Kalau wujud itu aku telah didapati, telah didapatkan, gitu ya. Telah dijumpai. Wujud itu aku telah ada juga bisa. Ya. Contoh-contoh di bawahnya ini mewakili tasrif bina misal atau bina salim. Ya. Di bawahnya ada duriba, ada ukrima, ada syuhida, ada ustun siro. Apa artinya duriba? Telah di ukrima, telah dimuliakan. Syuhida, telah disaksikan. Ustun siro, telah dimintai tolong. Baik, kita tasrif sama-sama. Duriba, ya mulai. Duriba, duribu, duriba, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Nah, as-saful awal, baris meja paling depan, ukrima. As-safu tsani, baris kedua, syuhida. Terus baris ketiga ustun siro. Silakan persiapan dulu.
Siap? Ya. Ukrima, mulai. Ukrima, ukrimu, ukrimat, ukrimata, ukrimna, ukrimta, ukrimtuma, ukrimtum, ukrimti, ukrimtuma, ukrimtunna, ukrimtu, ukrimna. Ya, terus syuhida. Syuhida, syuhida, syuhidu, syuhidat, syuhidata, syuhidna, syuhidta, syuhidtuma, syuhidtum, syuhidti, syuhidtuma, syuhidtunna, syuhidtu, syuhidna. Nah. Terus terakhir ustun sira. Ustun sira, ustun sira, ustun siru, ustun sirat, ustun sirata, ustun sirna, ustun sirta, ustun sirtuna, ustun sirtum, ustun sirti, ustun sirtuna, ustun sirtina. Belepotan jadinya. Jadi ustun ini harus pegang dulu. Ustun itu jangan berubah sampai akhir. Nanti kalau jadi unsur itu beda. Jadi ustun sirah, ustun siru, pelan-pelan saja. Yang penting cepat. Ustun sirah. Pelan-pelan saja, yang penting apa? Ustun sirah, ustun siru, ustun sirat, ustun sirata, ustun sirna, ustun sirta. Itu dah. Ya diulangi ya, ustun sirta, ustun sirtuma, ustun sirtuna. Ya memang agak butuh perjuangan ini ya. Ya. Apalagi kalau kebanyakan ro itu kadang-kadang ya kan, keserimpet-serimpet gitu ya. Ya, mulai ulangi lagi. Ustun sira, ya. Ustun sira, ustun sira, ustun siru, ustun sirat, ustun sirata, ustun sirna, ustun sirta, ustun sirtuma, ustun sirtum, ustun sirti, ustun sirtuma, ustun sirtuna, ustun sirtu, ustun sirta. Ya, alhamdulillah. Sukses. Ya, bina sahih atau salim kita tinggalkan. Sekarang masuk bina mudhoaf. Termasuk bina mudhoaf ini apa? Fiil-fiil yang huruf terakhirnya bertasdid. Ya kan? Walaupun itu bina ajwaf atau bina apa? Bina salim, ya bina ajwaf juga ada seperti apa? Pada ihmaro, ya kan? Atau if'ala ketika iswadda itu kan ajwaf itu. Majhulnya menjadi uswudda. Ya kan? Uswudda itu majhul apa itu bina ajwaf juga. Yang intinya yang penting pokoknya huruf terakhir bertasdid maka menjadi asli ketika apa? Bertemu dengan dhamir berharokat yaitu huna sampai nahnu. Yaitu apa? Mengkasrah huruf sebelum terakhir. Idghamnya lepas. Contoh di sini. Mudda muddu muddat muddata muditna muditta mudittuma mudittu muditti mudittuma mudittunna mudittu mudit. Ya, tasrif sama-sama. Mudda mulai. Mudda muddu muddat mudda muditna muditta mudittuma mudittum muditti mudittuma mudittunna mudittu muditna. Ya. Ruda contohnya ruda. Tata tasrif ruda menjadi apa nanti? Rudit. Nah, ya mulai. Ruda ruddu rudat rudda ruditna ruditta rudittuma rudittum ruditti rudittuma rudittunna rudittu ruditna. Jadi kalau yang ini yang majhul ini tidak perlu
apa itu? Tidak perlu dikaitkan dengan fi'il mudhari karena semuanya sama, semua bab. Ya, semua bab sama hukumnya. Kalau majhul. Dari bab 1 sampai bab 6 kan jadi fu'ila semua. Ya toh? Jadi fu'ila semuanya. Kita tinggalkan muda, kita masuk umidda. Umidda ini aslinya apa tadi? Umdida. Sehingga nomor hunna menjadi umdidna. Umidda, umidda, umiddu. Umiddat, umiddata, umdidna. Ya, baca sama-sama. Umidda. Umidda, umidda, umiddu, umiddat, umiddata, umidna, umditta, umidduma, umdittum, umditti, umdittuma, umdittunna, umdittu, umditna. Kita ambil satu contoh misalnya nih. Hudda. Hudda ini jadi apa nanti? Hudidna. Hudda, hudda, huddu. Apa artinya hudda? Maklumnya apa? Hada. Apa artinya hada? Yuwaduna man haddallah wa rasulahu. Apa? Memusuhi, menentang, melawan, memusuhi. Berarti kalau huda dimusuhi. Ya. Kalau aqarra yukiru apa? Aqarra yukiru mengikrarkan. Kalau ukira diikrarkan. Syuqa dari syaqqa apa syaqqa? Syaqqa. Syaqqa itu sama, melawan, menentang. Ya, syaqqa itu menentang. Berarti kalau syuqa telah ditentang. Telah ditentang, lawan. Ya. Baik, kita ambil satu contoh hudda. Ya, sama-sama. Hudda dhamir huna jadi apa? Hudidna. Ya, sama-sama. Mulai. Hudidtu, hudidna. Ya. Hudidna. Untuk mudhoaf jelas ya insyaallah ya. Ini lebih majhul, ini lebih mudah tasrifnya. Karena apa? Banyak apa ini kesamaannya. Seperti misalnya yang mutal akhir dengan wawu, alif, ya jadi satu, semua jadi ya semua. Jika di sini lebih mudah. Baik, sekarang yang ajwaf. Perhatikan di sini. Contohnya sina, bi'a, uqima, guzia. Guzia ini nakis. Yang ajwaf berarti ini. Sina ini maklumnya apa? Sona. Sina maklumnya sona. Ya. Untuk memajhulkan fi'il ajwaf 3 huruf, maka cukup berkebalikan dari maklumnya. Nah, kebalikan dari maklumnya. Contoh. Qala. Dhamir huna jadi dhamir huna qala qala qalu qalat qalata qulatu qil. Jadi lihat mudhari'nya dulu apa ini? Qala berarti qulna. Ya tak? Ya, majhulnya tinggal balik apa ini? Tinggal jadi qilna. Jadi kalau sini sudah dhammah, majhulnya asra. Ya, sehingga di sini majhulnya qala apa toh? Qila. Nah ini. Jadinya ini
Kalau kola, kolung, kolata, kulna, kulta, kultuma. Nah, kalau ini kila, tilu, kilata, kilna, tetap nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena ini kebalikan itu loh. Nanti ini jadi kul sama dengan maklumnya, gitu, ya kan? Sama. Kalau di sini sudah beda. Kola, kila, tilu, kilata, kilna. Yang bab 2 juga sama. Tinggal balik saja. Saro, nah. Saro, saru, sarota, dhamir huna. Sirna. Majhulnya siro, ya kan? Siro. Berarti tinggal balik. Apa ini? Sudah sirna maklum, berarti majhulnya surna. Nah, itu aja. Surna. Ketika maklumnya sirna, maka majhulnya surna. Ketika maklumnya kulna, majhulnya kilna. Berlawanan gitu. Enggak bingung kan? Ada yang bingung? Bingungnya caranya kenapa orang lali gitu aja tuh. Lagi itu sirna, siro, ada yaknya bawahnya tidak jadi pakai waw. Yang mana? Yang siro, Siro. bawahnya jadi Ini kan tidak pakai waw. enggak kan? Kenapa ada wawunya kan enggak? Kan hilang ini wawu. Enggak ada wawu di situ. Ya toh? Enggak ada wawu di sini. Kenapa? Kan hilang kan? Walaupun ada wawu, hilang itu kan? Iya toh? Walaupun ada wawu hilang. Jelas ini ya? Pokoknya intinya gampangnya mikir apa? Kebalikan maklum, sudah selesai. Ketika maklumnya kulna, majhul kilna. Ketika maklumnya sirna, surna. Sudah selesai. Itu aja lah. Ya. Adapun yang lebih dari 3 huruf ya tinggal membuang huruf ilat. Contoh, akoma majhulnya ukima. Tinggal membuang huruf ya saja. Kenapa? Karena nanti ketemu 2 sukun. Sehingga ketika dhamir guna jadi apa? Ukimna. Apa ini? Membuang. Nah, di sini enggak ada. Ya, huruf ilatnya apa? Ilat. Ukimna, ukimta, ukimtuna, ukimtum. Ya. Ada muskilah. Sehingga memang kita ya harus hafal bentuk maklumnya itu ya. Berarti harus tahu semua. Ya iya. Ya, makanya kita belajar. Sina, sinu, sinat, sinata. Sun apa sin? Ayo. Sina, sinu, sinat, sinata. Nah, sinna. Jadi ketika majhul kan sama, kila sama siro sama toh. Seperti ketika maklumnya pun juga sama. Kola, saro, kola, kolu, saro, saru, sama toh. Ketika majhul sama. Kila, tilu, siro, siru. Cuman bedanya nanti jawaban guna. Kola, kolu, kolata, kulna. Lah karena maklumnya sudah kulna, majhulnya kilna, qila, qilu, qilat, qilata, qilna, qilta, qiltuma, qiltu. Lah, maka untuk majhul seperti ini harus hafal juga versi maklumnya. Ini ke sama. Siro, siru, sirot. Kenapa jadi sur? Karena maklumnya sudah sir. Berkebalikan. Jadi surna, surta, surtuma, surtum. Ya. Ade? Jelas? Ada yang masih enggak terima? Gimana Om Bang? Jelas ya?
Ya. Yang penting ilmu titan saja. Baik, kita tasrif yuk. Sina sinu. Sinat sinata sinna. Nah, sinna kok sunna toh? Sinna, perhatikan. Nah, di sini ada nun yang ditasdid. Kenapa? Yang satu nun lam fiil, yang satu nun hunna, gitu. Terus ditasdid. Jadi sinna. Ya, sinna. Ya. Sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Ya. Ya. Yaitu boleh tidak, boleh diidgham, boleh tidak. Di dhamir hunna pun juga sama, boleh diidgham, boleh tidak, karena itu dhamir ya kan. Karena itu dhamir, satu kalimat tersendiri gitu lah. Jadi kalau nulisnya misalnya sinna tanpa idgham pun tidak masalah. Di idgham menjadi sinna juga boleh. Menjadi satu, nunnya menjadi satu, tidak apa-apa. Sudah? Yuk kita tasrif. Sina, mulai. Sina, sina, sinu, sinat, sinata, sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Apa artinya sintu? Aku telah dijaga. Ya toh? Aku telah dijaga. Kalau suntu, aku telah menjaga. Ya toh? Aku telah menjaga, suntu, aku telah dijaga, sintu. Di bawahnya itu ada aida. Aida itu majhul dari ada. Apanya ada? Kembali. Ya, kembali apa menjenguk? Bisa bermakna dua. Ada yang udu kembali, ada yang udu menjenguk. Menjenguk orang sakit itu. Ada yang udu. Berarti di sini kalau misalnya dibuat majhul dan ingin ada maknanya, berarti maknanya apa? Dijenguk kan gitu kan. Nek kembali majhulnya apa? Dikembalihi gitu. Ya enggak toh. Nek mengembalikan, dikembalikan. Nek kembali Dibaleni. itu kan baleni, Pak. Baleni, dibaleni. Ini nek Bali. Apa? Dibuat pasif Bali itu apa? Enggak ada toh. Nek baleni, dibaleni. Nek Bali itu kan mengembalikan. Iya tak? Nah, seperti tidur dimajulkan? Enggak ada. Apa? Itu kan meniduri. Beda, meniduri sama tidur beda. Ya kan? Duduk. Majulnya diduduk. Diduduk ya lemah. Digali namanya diduduk. Sekarang gak pondasi ya diduduk. Berarti kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu mungkin ada yang tidak bisa ditranslate ke bahasa Arab. Ya tetap ada, ya kan. Translate-nya mungkin nanti apa? Ya harus dilihat secara umum kan ada ya, terjemah itu mesti ada. Cuman kan apa ya? Kita kan memang harus tahu realitanya gitu loh. Jadi ungkapan seperti ini untuk apa itu kan? Seperti misalnya apa? Saya membaca kemarin itu di tugas itu apa? Amalul bait. Apa amalul bait? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu kalau di bahasa kita apa? PR toh. Maksudnya ini PR itu ditulis apa? Amalul bait. Tapi PR orang Arab itu nyebutnya apa?
Hah? Wajib manzili gitu loh. Itu wajibat al-manziliyah itu kan. Itu PR. Ya. PR itu bahasa Arabnya apa? Wajib manzili gitu loh. Bukan amalul bait. Nanti kalau orang Arab baca amalul bait apa gitu kan. Ya kan? Kan enggak pas juga gitu loh. Jadi untuk mengartikan itu kan harus memang kalimat ini kalau versi kita ini untuk apa kan gitu loh. Ya kan? Itu sebenarnya seperti itu menerjemah itu. Jadi menerjemah versi kamus itu pun juga belum bisa 100% pas gitu loh. Jadi memang harus diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu loh. Jelas ya? Ya. Jalan-jalan, kalau bahasa kita kan jalan-jalan. Antum ngomong, "Hey ya, torik-torik" gitu boleh enggak? Hah? Torik-torik. Apa torik-torik? Jalan-jalan. Kalau anu ketawain orang Arab gitu kan. Enggak boleh gitu kan. Apa yang betul? Tamasya. Jalan-jalan dari masa yamsi itu. Kalau perbuatan berulang-ulang, tafa'ala, tamasya, ya tamasya, tamasyian. Orang tamasya itu apa? Wong dolan memang, nyandi dolan tamasya. Ya kan? Tamasya, ya tamasya, tamasyian. Nah, itu dah. Bukan bahasa Belanda. Bukan dari bahasa Belanda. Itu bahasa Arab. Jalan-jalan tamasya. Ya kan? Tamasya, jalan-jalan. Banyak sebenarnya ya kata serapan kita ini dari bahasa Arab. Seperti umum. Umum itu kan bahasa Arab. Umum, bahasa Arab. Ya kan? Umum itu bahasa Arab. Ya. Jadi di sini bacanya ida ya. Kalau baca isim apa? Kalau sesudahnya ada fitr berarti Idul Fitri itu kan. Idul Fitri berarti baca isim. Ada idun, ada ida. Nah, ida fi'il madhi majhul. Kalau idun isim gitu. Apanya apa? Hari raya. Id. Ya, maka tujuan kita belajar sorof ini sebuah kalimat ini bisa dibaca beraneka ragam. Kita tahu sigotnya beda-beda dan tahu maknanya juga beda. Nanti kalau kita sudah selesai tasrif lughawi ini kita banyak praktek mengenal satu kalimat itu bisa dibaca berapa sigot, berapa bentuk gitu kan. Nanti semakin banyak kita tahu itu semakin bagus. Gitu. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kita baca dalam sebuah kalimat. Contohnya misalnya kalimat seperti ini. Dari yang sudah kita pelajari saja itu sudah ya kan, sudah banyak sekali. Nah, dibaca fi'il madhi maklum apa? Amada. Dibaca majhul umida. Dibaca mudhari maklum amudu atau umidu. Ya kan? Baca fi'il amr amida. Ya kan? Sama atau tulisannya? Sama. Kalau saya ingin tolonglah bacanya amida. Saya akan menolong. Saya akan menolong loh. Umidu. Gitu kan amada mudhari'nya apa? Amada mudhari'nya lantumir ana umidu loh. Umidu. Amada kan telah menolong ya kan? Nah, sedang menolong ya yumidu. Lantumir ana umidu. Maknanya saya sedang memanjangkan. Ayo. Nek memanjangkan dari apa? Mada yamudu. Yamudu kan huwa, dhamir ana amudu. Ya kan itu mudah. Sama kan tulisannya? Sama.
dhamir anta amida. Sehingga nanti kalau ujian misalnya ini anta ini segini ini. Saya tidak beri harokat. Anta biasanya gini. Anta terus seperti ini. Lah kalau antum apa gitu kan? Ini harus tahu dulu nek anta seperti ini berarti ini fiil amr gitu loh. Enggak mungkin fiil madhi. Kenapa nek fiil madhi mesti ada taknya. Ya kan? Anta amjata gitu kan? Ya enggak? Ketika fiil madhi. Berarti kalau misalnya nih anta kok seperti ini, berarti mesti amr. Berarti versi antumnya apa? Kita tasrifnya fi'il amr bukan fi'il madhi gitu. Oh, deh, seperti itu. Ini baru apa? Baru yang versi sudah kita pelajari aja. Ada berapa bacaan tadi? Amada, umida, majhulnya telah ditolong. Umida, ya kan? Telah ditolong, tolonglah amida. Nah, terus dari mada yang mudu, amudu, ya kan? Amudu belum majhulnya, umadu, ya kan? Belum majhulnya. Ya, sehingga di sini masya Allah ya kan? Dari sorof ini, ya memang masya Allah kita kalau bisa menguasai sorof itu memang luar biasa itu. Ya. Apa? Iya, maksudnya prosesor yang semua butuh proses. Ya toh? Ya. Sekarang kita tasrif ida, idu, idat, idata, idna. Ya, sama-sama. Mulai. Ida, idu, idat, idata, idna, idda, iduma, idum, iddi, iduma, idunna, iddu, idna. Ya. Kita tasrif yang bi'a. Ingat, bi'a ini karena sudah maklumnya ini kasroh, berarti ketika majhul dom, karena ba'a ya bi'u lah. Ba'a ya bi'u itu ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, maka majhulnya bu'na. Ya, baik bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bu'na. Bu'na. Ya, tasrif sama-sama, bu'na, mulai. Atau bi'a. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bu'na, 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 bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Contoh-contoh di bawah ini ketika dhamir huwa kan sama toh? Ida, sida, ziro, zida, tifa, ida, siko, zina, ini kan sama toh? Ya kan? Sama, tapi nanti ketika dhamir huna beda itu loh. Nah, untuk mengetahui bagaimana harus tahu versi maklumnya. Nah, untuk mengetahui maklumnya harus hafal mudhari'nya gitu kan. Kaitannya seperti itu. Nah, cuman di sini kan karena sudah buku paketan mesti kan kita yakinnya apa? Oh, ini melu nduri. Ya enggak? Ya kan? Ikut atasnya sehingga sida ini nanti ketika dhamir huna mesti sudna, zida, zudna, aida. Nah, bedanya apa dengan yang pertama tadi sama-sama aida? Yang pertama ada aida atau ini ada aida lagi, berarti versi mudhari'nya beda. Kalau yang ida ini dari ada ya'udu, kalau yang ida yang bawah ini ada ya'idu. Ya, jadi ada itu ternyata ada dua versi. Ya, ketika ada ya'udu, dhamir guna jadi ayo, dhamir guna. Ayo, ada ya'udu loh. Saya bukan ida loh, ada ya'udu. Nah. Nah, berarti majhulnya idna. Kebalikan itu aja loh. Ketika ada
Ya idu nomor huna aidna. Berarti majhulnya udna. Kebaliknya. Nah, kalau ada ya'udu yang ini itu biasanya dimaknai untuk kembali. Yang ini menjenguk. Ada ya'idu itu menjenguk yang ini. Karena apa? Masdarnya iyadah. Iyadatul marid gitu ya. Apa iyadatul marid? Menjenguk orang sakit. Ya gitu. Di kitab-kitab fikih itu iyadatul marid itu pakai iya, iyadah. Ya toh berarti ada ya'idu, iyadatan. Nah, maknanya menjenguk yang ini. Karena di sini ditulis semua, maka saya jelaskan gitu kan. Jadi ada dua versi, ada yang udu, ada ya'idu. Nah, majhulnya nanti yang berkebalikan. Intinya majhul itu berkebalikan dengan maklumnya. Berarti kalau ida yang di atas itu ya artinya kembali gitu aja. Kalau ida yang di bawah ini telah dijenguk. Kalau zina apa artinya zina? Dihiasi. Ya kan dihias. Jadi zana ya zinu itu menghias. Ya kan? Kalau zina berarti dihiasi. Dhamir huna jadi apa nanti? Dhamir huna zunna. Cukup? Kita tasrif misalnya nih. Sida, sidu, sidat, sidata. Ayo. Sutna. Nah, sutna ya. Ya, sutna. Mulai sida. Sida, sidu, sidat, sidata, sutna, sutta, suttuma, suttum, sutti, suttuma, Suttu, apa artinya suttu? Aku telah diburu, telah ditangkap. Ya dah. Sodaya sidu apa? Memburu, menangkap. Kalau zida apa zida? Ditambah. Ida tadi dijenguk, dikunjungi, ya. Adapun ajwaf yang lebih dari 3 huruf, maka cukup di situ apa? Membuang huruf ilat. Ya, membuang huruf ilat. Uqima, uqima, uqimu, uqimat, uqimata, uqimna, uqimta, uqimtuma, uqimtum, uqimti, uqimtuma, uqimtunna, uqimtu. Ya. Tasrif sama-sama. Uqima, mulai. Uqima, uqima, uqimu, uqimat, uqimata, uqimna, uqimta, uqimtuma, uqimtum, uqimti, uqimtuma, uqimtunna, uqimtu, uqimna. Sekarang baris meja paling depan uzida. Uzida itu maklumnya apa? Azada. Azada apa artinya azada? Ayo. Membekali. Ya tak?
membekali. Berarti kalau uzida dibekali. Nanti antum bisa cek di bab af'ala. Ada contoh azada itu maknanya apa? Membekali. Ya, baris kedua mentasrif urida. Urida itu maklumnya apa? Aroda. Aroda apa? Menginginkan. Kalau urida diinginkan. Ya, diinginkan. Urida. Ya, baris ketiga ukhtiro. Ukhtiro itu majhul dari ikhtaro. Ikhtaro apa artinya? Telah memilih. Kalau ukhtiro telah dipilih. Telah dipilih. Ya, baris paling depan uzida, kedua urida, ketiga ukhtiro. Gampang ya, langsung ya. Ya, uzida mulai. Uzida, uzida, uzidu, uzidat, uzidata, uzidana, uzidta, uzidtuma, uzidtum, uzidti, uzidtuma, uzidtunna, uzidtu, uzidna. Ya, as-safu tsani, urida. Urida, urida, uridu, uridat, uridata, uridna, uridta, uridtuma, uridtum, uridti, uridtuma, uridtunna, uridtu, uridna. Ya, terakhir ukhtira. Ukhtira, ukhtira, ukhtiru. T-nya panjang ya, ukhtira, ukhtira ya. Ukhtira, ukhtira, ukhtiru. Ukhtira, ukhtirata, ukhtirna. Ukhtira, ukhtirtuma, ukhtirtum. Ukhtirti, ukhtirtuma, ukhtirtunna. Ukhtirtu, ukhtirna. Ya. Ajwaf selesai. Sekarang nakis atau yang mewakili itu mu'tal akhir semuanya ini. Jadi di sini cuma diwakili oleh huzia karena apa? Semua fi'il mu'tal akhir ketika majhul berubah menjadi ya, itu aja. Sehingga tasrifnya ini sama dengan khosia itu sama. Khosia, khosia, khosu. Berarti ini guzia, guzia, guzu. Jadi perubahan hanya ada di dhamir hum saja. Jadi guzu itu aslinya apa? Guziu, ya kan? Guzia, guzia, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, guzia, guzia, guziu. Menjadi guzu. Ya. Jadi kalau yang lain itu malah asli semua itu. Guzia itu asli, fu'ila, fu'ila, guzia, guzia, asli kan? Guzia, guzia, guziu. Nah, gini aslinya apa? Guzi, yu panjang ya. Seperti ini. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Ziu, ziu itu berat. Maka karena berat apa bukan dihilangkan, nek berat itu di apa? Diringankan dengan cara disukun, ditenangkan. Ya kan? Ini sakit toh, kerja wis rumangsa abot wis kon leren toh dengan cara apa? Dengan cara disukun. Nah. Nah, tapi ketemu masalah baru, apa itu? Ketemu dua sukun itu sudah harus terpaksa hilang. Jadilah ziu. Nah ini ziu. Nah ini tambah susah lagi itu kan. Akhirnya apa? Sudah zi menjadi zu. Jadilah apa? Zu. Jadi inilah yang dipakai. Yang lain asli semua itu. Guzia, guzia, guzu, guziat, guziata, guzina, guzita, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu, guzi. Nah. Yuk tasrif sama-sama.
Ghuzia, mulai. Guzitu, guzina. Contoh di bawahnya ada rubia. Rubia itu maklumnya apa? Robba yurabbi itu apa artinya? Mendidik, memelihara itu kan. Nah, kalau rubia dididik atau dipelihara, dijaga. Kalau ini bawahnya bulia. Bulia ini bukan istrinya Pak Lia gitu kan. Bukan bulia, ini bukan bulia. Ibu Lia bukan, tapi apa? Bulia dari majhulnya apa? Bala yubali. Apa bala yubali itu? Bukan bala. Apa bala yubali? Seperti hadis itu loh. Pala ubali itu apa? Memperhatikan. Pala ubali tidak aku perhatikan, artinya apa? Tidak aku anggap kan gitu kan. Ya. Jadi kalau bulia telah diperhatikan. Ubtulia majhul dari ibtala. Apa ibtala? Ibtala yaptali ibtila. Menguji. Kalau ubtulia diuji. Nah, ustur dia majhul dari istardo. Apa istardo? Meminta ridho. Kalau ustur dia dimintai ridho. Ya, kita tasrif sama-sama. Rubia apa? Rubu. Ya, sama-sama rubia. Bulia, sama-sama. Jadinya bunya panjang ya. Nek bulina itu ya. Jadi ibu-ibu yang jeneng ibu Lina itu kan. Bu Lia bu lu ya. Bu lihat bu liyata bu lina bu, punya panjang. Ya. Sampai di sini ya, selesai tasrif lugawi fiil madhi majhul. Ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Pekan depan siapkan ulangan tasrif lugawi fiil mudhari. Daripada terlalu banyak ya, dikit-dikit aja. Tasrif lugawi fiil mudhari. Tasrif lugawi fiil mudhari. Berarti halaman 155 sampai 157. Ya. Kalau pas nasib berbapak itu berarti bisa bapak tapi kerja biasa bisa signal itu. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bedain dan sama tak. Ya. Karena kan gini, kalau tajwid ya, hukum tajwid itu kan berlaku pada qiraatul Quran gitu loh. Selain itu kan tidak berlaku kan gitu. Tidak ada hukum tajwid. Ya kita kembali kepada orang Arab mengucapkannya gitu kan. Orang Arab kalau mengucapkan tidak nah, enggak. Ya. Anda dengarkan mesti tidak ada yang sidena. Lah itu karena kita belum terlatih.
belum apa? Belum hafal dan belum terlatih. Ya kan? Ya, kadang kita mengucapkan si sama si saja masih sama. Ya toh? Ya kan? Sin kasro sama shot kasro masih sama kita itu. Ya kan? Si sama si beda toh? Kul sama kul sama kan? Ya kan? Makanlah sama berkataan beda. Kul sama kul beda toh? Kalau kita kan sama aja. Kul huwallahu ahad sama toh? Kul ya akhi, waduh. Ya kan? Ya, cukup. Ya, siapkan ya. Siapkan ulangannya. Tasrif lugawi fi'il mudhari. Demikian sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.